Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. sahabat kita masih di channel kami, Beta Terapi. Kali ini masih dengan pertanyaan-pertanyaan sekitar hipnosis. Oke, Pak Beta, masih dengan mentor kita ya. Ya. Pak Beta, saya akan menekankan beberapa pertanyaan. Tapi satu pertanyaan ini ditanyakan berulang-ulang oleh teman-teman media lainnya. Pertanyaan ini adalah masih sekitar ketakutan masyarakat tentang kalau dihipnotis itu nanti apakah bisa membongkar rahasianya, terus bisa mengarahkan ke hal-hal yang negatif dan lain sebagainya. Silakan dijelaskan ya Pak Beta. Baik, secara singkat ya sebetulnya bahwa hipnosis atau hipnoterapi itu terjadi ketika diizinkan. Ketika diizinkan oleh kliennya, oleh orang yang dihipnosis. Betul. Ketika kita dihipnosis ya oleh seorang hipnotis, kita menolak. Artinya gini, kalau menolak itu bukan kita mengatakan saya nggak mau, bukan. Tapi menolak dalam pikiran kita yang paling dalam ya. Bahwa sadar kita nolak, enggak. Berarti ketika si orang itu nggak mau memberikan informasi, tetap nggak bakal keluar informasi tersebut. Kalau sudah menerima di awal dan sudah masuk, nah bisa keluar. Ya, jadi untuk antisipasinya biar kita tidak masuk pada kondisi hipnosa ya kita ditolak dari awal. Karena ini ketika sudah diizinkan untuk masuk ke bawah sadar dan ditanya, ya secara otomatis si bawah sadar sudah oke nih untuk menyampaikan isi apa yang ada dalam bawah sadar itu. Nah, tapi kalau sekiranya teman-teman pengen menolak hipnosis itu ya dari awal. Dari awal maksudnya bagaimana? Dari awal apa yang dia sampaikan, apa yang dia perintahkan itu ditolak ya. Ditolak itu berarti kita tidak mengerjakan apa yang dia katakan. Kita tidak follow up apa yang dia pengen apa, kita hindari atau bahkan kita ambil sisi yang berbeda. Contohnya gimana Pak? Misalnya gini ya, Mas mau saya hipnosis? Ya. Nah, ini udah mau. Ya, itu kan ketika saya mengatakan hipnosis mau. Oke. Katakanlah gini soalnya, saya mau minta Pak tolong saya seperti ini, saya ingin terapi. Tapi saya punya keraguan, nantilah apalah saya dikorek-korek masalah pribadinya. Baik, kalau kita bicara tentang terapi Mas, bicara tentang terapi itu pasti seorang terapis yang terstandar ya, yang benar itu tidak akan membuka hal-hal yang tidak berkaitan dengan masalahnya. Itu yang ketika mereka menggunakan kode etik yang sesungguhnya gitu ya. Tapi kalau misalnya iseng untuk menggali-gali, nah ini perlu selektif dari jenengan ya. Harus selektif ini siapa? Apakah ini benar-benar mau menterapi atau ini iseng-iseng mau menghipnosis dan menggali-gali masalah gitu. Makanya salah satu upaya penting ya di awal supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya kita harus tahu siapa yang mau melakukan terapi. Jadi gini ya Pak, mungkin kan ketika saya ingin melakukan terapi, saya ingin diterapi, berarti saya harus tahu siapa yang menerapi itu, siapa lisensinya bagaimana, terus dia dipercaya atau enggak, seperti itu ya. Track recordnya seperti apa, dia buka praktek atau tidak. Kalau dia buka praktek berarti otomatis ada izin prakteknya. Kalau dia tidak ada izin praktek berarti dia bisa jadi tadi ya dia hanya eksplorasi ya, menggali-gali saja. Tapi mana izin prakteknya? Ini kalau bicara tentang terapi Mas. Tapi kalau bicara tentang hipnosis panggung, stage hipnosis itu beda lagi kan, itu bukan terapi. Nah ini kesediaan seseorang dihipnosis ya itu berawal dari tadi disetujuinya interaksi dari awal. Selama orang yang mau dihipnosis memutus interaksi, ya sudah tidak akan terjadi. Gitu. Jadi intinya sebenarnya hipnosis itu
sama seperti pengobatan-pengobatan lainnya ya Pak ya? Ya, yang hipnoterapi ya. Hipnosis yang untuk terapi itu sama dengan yang lainnya. Tergantung siapa yang melakukannya. Betul. Ya. Betul. Baik atau buruknya ini sebenarnya media yang baik. Betul. Namun kemudian kalau ada oknum yang menyalahgunakan, bisa menjadi hal yang buruk. Betul. Makanya teman-teman di luar sana dan kalau masyarakat ya secara luas ya harus cerdas memilih praktisi terapisnya, terus lisensinya, terus izin prakteknya, sehingga tidak dijadikan percobaan ya. Nah kita mau nggak jangan mau nggak pikirannya saya jadikan percobaan untuk diopok-opok yang nggak jelas gitu. Nah karena apa? Karena pertama kalau kita melihat siapa praktisinya, pasti dia belajar pada keilmuan yang benar. Gurunya siapa, dia belajar kemana, lembaganya apa, ya. Yang pasti ada lisensinya ya, betul. Ada badannya mengawasi. Betul. Ada organisasi dari bukan organisasi dari praktisi ya. Saya nggak mengatakan profesi karena profesi itu kan cenderung sudah ada kolegiumnya, sudah ada asosiasi profesinya gitu ya. Kalau hipnoterapi ini kan masih kompetensi, masih keterampilan ya. Kalau dibilang secara umum ya ini satu kompetensi, satu kemampuan ya. Seperti itu. Nah, terus yang kedua setelah lisensinya, terus izin prakteknya. Kalau dia sudah punya izin praktek, minimal keberadaannya dia sudah dicatat oleh pemerintah, oleh dinas kesehatan karena bunyinya terapi. Nah sehingga pastikan ya masyarakat luas yang mau terapi ya terutama hipnoterapi ini benar-benar harus selektif supaya apa yang diharapkan dari klien ini tercapai. Jadi bukan cuma hipnoterapi ya Pak, semua sebenarnya harus benar-benar selektif ya. Betul. Kita harus tahu siapa yang mengobati itu, betul. Lisensinya bagaimana, seperti itu. Katakanlah mungkin ini izin prakteknya habis expired, itu pun harus kita sebagai klien harus tanya ini expired nggak izinnya? Ya ibarat obat ya, obat itu expired nggak gitu ya, jangan kadaluarsa. Dan sekarang ini memang fenomenanya ini ya Mas, kadang-kadang orang melakukan hipnosis belum kompeten melakukan hipnoterapi ya yang pada akhirnya berdampak yang negatif tidak diharapkan oleh klien. Contohnya yang gampang ya, misalnya pengen mengatasi fobia mie misalnya, fobia mie. Nah, diganti dengan pengen mengatasi kecanduan mie gitu ya, diganti dengan cacing misalnya. Ini kan ngobok-ngobok pikiran gitu. Dan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Harusnya untuk mengurangi biar nggak makan mie ya, berarti bagaimana kemampuan pikiran kita olah ya supaya ketika melihat mie terus teringat mie itu rasanya biasa saja, rasanya jauh gitu. Nah ini bisa dengan terapi-terapi yang atau dialihkan ke makanan yang sehat mungkin. Betul. Nah, kalau terapinya sudah berlisensi, sudah terstandar, pasti ini ya sesuai dengan yang diharapkan. Oke, gitu, Pak Beta. Isi pertanyaan yang banyak sekali sih ya. Intinya ini teman-teman, jangan takut ketika kita memang membutuhkan terapi ini apapun ya, terutama kalau kita bahas sekarang kan hipnoterapi. Jangan takut asalkan dengan terapis yang terpercaya, berlisensi dan memiliki izin yang jelas. Dimanapun itu berada, entah di sini atau di luar sana, tetap kita harus selektif ya tentang memilih siapa terapis. Iya. Ya, terima kasih Pak Beta. Mungkin ini tambahan. Kadang juga misalnya ya ada klien dari luar kota, terus karena jauh gitu ya ke Purwokerto, sehingga minta rekomendasi terapis yang di kota tersebut. Ya, saya juga sering memberikan rekomendasi tentunya pada teman-teman yang di sana yang sudah berlisensi, punya sertifikat yang legal, belajar dari tempat yang tepat gitu ya. Dan dia juga
mempunyai izin praktek. Jadi ada linknya ya Pak ya. Betul, Kita di mana teman di situ ada yang rekomendasi yang bagus. Betul. Dan kita siap bantu untuk itu biar klien yang membutuhkan juga mendapat layanan yang sesuai dan tepat. Ya, terima kasih teman-teman. Tetap tongkrongin channel kami karena insya Allah kita akan banyak informasi yang bermanfaat. Terima kasih. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.